Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husaini, eh, dengan NIM 22 10 95 10 19 dari kelompok 12, Praktikum Sistem Kendali. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Andalas. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 dari Praktikum Sistem Kendali, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama itu ada diagram blok sistem kendali. Diagram blok terdiri dari 4 bagian, yaitu sinyal, subsistem, summing point, dan branch point. Pada gambar berikut terdapat sebuah sistem di mana panah berikut merupakan garis sinyal. Lalu di sini ada summing point, yaitu berfungsi untuk sebagai titik penjumlahan. Lalu ada GS dan HS, itu merupakan subsistem. Dan juga ada titik percabangan. Dan RS adalah sinyal input, lalu CS merupakan sinyal keluarannya. B. Hubungan dan modifikasi diagram blok. Yang pertama, saya akan membahas hubungan diagram blok. 1. Hubungan seri. Pada sistem berikut terdapat dua buah subsistem, yaitu G1S dan G2S. Di mana untuk nilai X2S itu sama dengan X1 dikali dengan G1. Sedangkan untuk nilai X3 itu sama dengan X2 dikali dengan G2. Atau juga bisa persamaannya menjadi X1 dikali G1 dikali G2. Lalu untuk hubungan yang kedua ada hubungan paralel. Di sini juga terdapat dua buah subsistem dan ada satu buah titik percabangan dan satu buah summing point. Di sini terdapat X2S, yaitu di mana itu sama dengan X1S dikali dengan G1S. Lalu ada X3, itu sama dengan X1 dikali G2. Yang kemudian kita jumlahkan di summing point, sehingga sinyal keluarannya menjadi X2 dikurang X3. Lalu pembahasan berikutnya yaitu modifikasi diagram blok. Yang pertama ada pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Dapat dilihat pada sistem yang pertama, itu ada X1, lalu masuk ke titik percabangan, dan ada X1 yang menuju sistem G, dan keluarannya itu sama dengan X1G. Lalu kita akan memindahkan titik percabangannya ke setelah sistem. Sehingga untuk yang di atas itu tetap X1G, dan untuk percabangannya, dikarenakan G dipindahkan, maka persamanya akan menjadi X1G. Agar sinyal keluarannya sama menjadi seperti sistem sebelumnya, yaitu X1, maka X1G itu akan kita kalikan ke subsistem. Di sini kita sebut saja sebagai subsistem A. Untuk menghilangkan G, maka subsistem A itu akan sama dengan 1 per G. Sehingga X1G dikali 1 per G itu akan sama dengan X1. Yang kedua ada pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Untuk sistem yang pertama,
Yang di atas itu ada X1G dan yang melalui titik percabangan juga X1G. Lalu kita memindahkan titik percabangannya ke sebelum subsistem atau sebelum sistem. Sehingga yang di atas tetap X1G, lalu yang di bawah itu juga akan keluarannya tetap X1G karena titik percabangannya dirubah, maka itu hanya akan meninggalkan X1 sama seperti poin 1 tadi, sehingga kita perlu menambahkan sistem baru yang kita sebut dengan sistem subsistem A. Maka X1 dikalikan dengan subsistem A akan menjadi X1A. Itu akan sama menjadi X1G, sehingga A akan sama dengan G. Modifikasi diagram blok yang ketiga ada pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Untuk sistem yang pertama, itu ada X1 dikurang X2 masuk ke subsistem G, itu menjadi X3, sehingga X3 itu sama dengan X1 dikurang X2 dikali dengan G. Nah, apabila kita memindahkan titik penjumlahannya, maka gambar blok diagramnya akan menjadi seperti berikut. Di mana pada X2 itu kita menambahkan sistem baru agar nilai X3 akan sama. Yaitu X1 dikali G ditambah X2 itu dikalikan dengan A itu dikurang X2A dikurang X1G itu sama dengan X3. Lalu yang keempat, pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Dimana untuk yang setelah sistem, yaitu X1G ditambah dikurang X2 itu sama dengan X3. Apabila titik penjumlahannya kita geser ke sebelum sistem, maka pada sinyal yang untuk X2-nya itu kita tambahkan subsistem baru yaitu A. Hal itu bertujuan agar sinyal keluarannya akan tetap sama seperti pada awal di mana titik penjumlahannya itu berada pada setelah sistem. Kita lanjut ke poin C, sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Sistem kendali lingkar terbuka merupakan sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Dapat kita lihat pada gambar diagram blok berikut, di mana sinyal input RS itu masuk ke sistem GS dan keluar. Untuk fungsi alihnya itu sama dengan sinyal keluaran per sinyal yang masuk itu sama dengan sistem atau GS. Dan untuk keluaran sistem itu CS itu sama dengan RS dikali dengan GS. Dua, sistem kendali lingkar tertutup. Untuk sistem kendali lingkar tertutup itu memiliki umpan balik, yaitu terdapat titik percabangan yang kembali ke
sinyal masukan RS, lalu dijumlahkan pada titik penjumlahan. Di sini kita bisa mencari fungsi alihnya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada CS, sinyal keluarannya itu sama dengan ES dikali GS, lalu ada ES itu sama dengan RS dikurang BS, lalu BS itu sama dengan CS HS. Selanjutnya kita substitusikan persamaan yang ketiga ke persamaan 2. Sehingga ES sama dengan RS dikurang CSHS. Lalu setelah itu substitusi persamaan 4 ke persamaan 1, sehingga CS sama dengan RS dikurang CSHS dikali dengan GS. Lalu kalikan GS ke dalam sehingga CS sama dengan RSGS dikurang CSHSGS. Selanjutnya pindahkan CSHSGS ke ruas kanan menjadi CS ditambah CSHSGS sama dengan RSGS. Lalu keluarkan nilai CS sehingga CS dikali 1 tambah GSHS sama dengan RSGS. Lalu pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 ditambah GSHS ke ruas kanan, sehingga fungsi alihnya itu menjadi CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GSHS. Untuk poin D, parameter tanggapan peralihan PID. Untuk parameternya itu ada 6. Yang pertama ada time constant atau TC. Merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. 2 ada rise time atau TR. Waktu adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% hingga 100%, 10% hingga 90%, dan 5% hingga 95% dari nilai akhir. Parameter yang ketiga adalah settling time atau TS, yaitu waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Yang keempat ada delay time atau TD, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima ada maksimum percent overshoot atau MP, merupakan nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Dimana untuk persamaannya persen MP sama dengan CTP dikurang C tahingga per C tahingga dikali 100%. 6 itu ada time peak atau TP, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Poin F ada pengendali PID. Pengendali PID itu berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state dan juga meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Yang pertama itu ada pengendali proporsional. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan atau input. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut. Yaitu sinyal kontrol sama dengan pengendali proporsional dikali dengan sinyal error. Dalam domain Laplace dapat ditulis dengan sinyal kontrol US per ES sama dengan KP. Yang kedua ada pengendali integral.
Jenis kontrol ini menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Pengendali integral dilakukan dengan KI per S. Dalam pengendali integral, nilai error diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu T sama dengan KI integral dengan batas 0 menuju T ET dt. Dan dalam domain Laplace dapat ditulis menjadi US per ES sama dengan KI per S. 3. Pengendali derivatif. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu UT per ET sama dengan KD DET per DT. Dan dalam domain Laplace dapat ditulis menjadi US per ES sama dengan KDS. 4. Pengendali proporsional integral. Berdasarkan gambar diagram blok ini, kita dapat memperoleh persamaan untuk sinyal keluarannya. Yaitu UT sama dengan KP ET ditambah KP per TI integral atas 0 menuju T ET dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dan dalam domain Laplace dapat ditulis menjadi US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah 1 per TIS sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS per TIS. Yang kelima ada pengendali proporsional derivatif. Jenis kontrol ini berfungsi untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Dari gambar blok diagram di atas, kita dapat memperoleh persamaan UT sama dengan KP ET ditambah KP TD DT per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis menjadi US per ES ditambah KP dikali 1 tambah TDS. Yang terakhir adalah pengendali PID atau proporsional integral derivatif. Dari gambar blok diagram ini kita dapat memperoleh untuk sinyalnya UT sama dengan KPET ditambah KP per TI integral batas 0 menuju T ET dt ditambah KP TD DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI adalah waktu integral dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat kita tulis menjadi US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS ditambah TI TDS kuadrat per TIS. Di sini terdapat tabel mengenai kelebihan kekurangan atau perbedaan dari respon loop tertutup, yaitu ada proporsional, integral, dan derivatif. Dimana untuk proporsional rise time-nya menurunkan rise time, lalu meningkatkan overshoot dengan settling time dengan perubahan yang kecil dan menurunkan atau mengurangi steady state error. Lalu untuk respon loop tertutup integral, menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, dan menghilangkan steady state error. Dan untuk derivatif,
lifetime-nya mengalami perubahan kecil, lalu menurunkan overshoot, menurunkan swing time, dan steady state error-nya mengalami perubahan yang kecil. Poin G, metode tuning PID. Yang pertama ada metode trial dan error. Metode ini bertujuan untuk menentukan parameter awal. Yang kedua ada metode Ziegler-Nichols. Metode ini berfungsi untuk meningkatkan overshoot MP pada 25%. Dan metode Cohen-Cohn itu sama dengan metode Ziegler-Nichols, hanya saja pada metode Cohen-Cohn itu peningkatan nilainya lebih besar. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.